Tahukah kamu, Desa Trunyan adalah sebuah desa wisata yang terkenal dengan tradisi pemakamannya yang unik dan misterius. Di sini, mayat orang yang meninggal tidak dikubur atau dikremasi seperti kebanyakan tempat, melainkan dibiarkan begitu saja di atas tanah dangkal di bawah pohon. Desa Trunyan adalah tempat yang syarat dengan tradisi dan misteri. Keunikan dan keindahan alamnya yang dipadukan dengan tradisi unik pemakaman menawarkan pengalaman yang langka bagi pengunjung. Namun, penting untuk selalu menghormati budaya dan tradisi masyarakat setempat, serta menjaga kebersihan dan kelestarian tempat ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 fakta-fakta terangker tentang Desa Trunyan yang mungkin belum banyak orang ketahui. Nomor 15. Tradisi pemakaman Mepasah. Tradisi pemakaman di Desa Trunyan yang dikenal sebagai Mepasah memiliki praktik yang unik dan berbeda dari pemakaman konvensional. Dalam tradisi ini, mayat yang meninggal tidak dikubur atau dikremasi, melainkan diletakkan di atas tanah dangkal yang membentuk cengkungan panjang yang disebut saji. Saji ini terletak di bawah pohon besar yang disebut tarumenyan. Menariknya, mayat-mayat ini dibiarkan begitu saja tanpa proses penguburan atau pembakaran. Trunyan, sebuah desa yang terletak di tepi Danau Batur di Bali, mempraktikkan tradisi ini sebagai bentuk kepercayaan spiritual mereka. Diyakini bahwa pohon tarumenyan memiliki kemampuan alami untuk menyerap bau busuk dari mayat-mayat tersebut, sehingga lingkungan sekitar tetap terjaga dari aroma yang tidak sedap. Dalam tradisi ini, tidak digunakan kain kafan atau peti mati dan mayat-mayat yang diletakkan di saji tersebut dapat terlihat oleh keluarga yang ditinggalkan. Meskipun terlihat tidak biasa, praktik pemakaman Mepasah ini telah menjadi bagian dari budaya dan identitas Desa Trunyan selama berabad-abad, menggambarkan keunikan dan keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Nomor 14. Tidak adanya bau busuk. Meskipun mayat dibiarkan membusuk di tempat terbuka di Desa Trunyan, tidak ada bau busuk yang tercium di sekitarnya. Hal ini diyakini karena adanya kehadiran pohon tarumenyan yang tumbuh di sekitar area pemakaman. Aroma wangi yang khas dari pohon ini diyakini mampu menyerap bau busuk yang berasal dari mayat-mayat tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat Trunyan, tarumenyan dianggap sebagai pohon yang sakral dan memiliki kemampuan alami untuk membersihkan aroma tidak sedap, sehingga lingkungan sekitar tetap terjaga dari bau yang tidak diinginkan. Keajaiban ini telah menjadi bagian dari warisan budaya Desa Trunyan dan menambah keunikan dari tradisi pemakaman Mepasah mereka. Masyarakat setempat sangat menghormati pohon tarumenyan karena peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekitar pemakaman. Meskipun mungkin sulit dipercaya bagi orang luar, keberadaan tarumenyan dan efek aromatiknya yang menakjubkan telah memungkinkan pemakaman Mepasah di Desa Trunyan berlangsung tanpa mengganggu kesucian dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Nomor 13. Pohon tarumenyan. Pohon tarumenyan di Desa Trunyan terkenal dengan aroma khas dan kuat yang dimilikinya. Aroma ini dipercaya memiliki kekuatan untuk menghilangkan bau busuk yang berasal dari mayat-mayat yang diletakkan di atas tanah dangkal dalam tradisi pemakaman Mepasah. Aroma wangi dari tarumenyan dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan sekitar pemakaman. Selain itu, masyarakat Trunyan juga percaya bahwa aroma tarumenyan memiliki kemampuan untuk melindungi desa mereka dari roh jahat. Pohon ini dianggap sebagai penjaga spiritual yang mampu menjaga keamanan dan ketentraman Desa Trunyan. Dalam konteks pemukiman di Desa Trunyan, tempat pemakaman terletak di daerah yang terpisah secara geografis dari pemukiman warga. Ada batasan yang jelas antara kawasan pemakaman dan tempat tinggal penduduk. Hal ini menunjukkan pentingnya memisahkan area pemakaman dengan area hunian sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan kepercayaan yang ada di desa tersebut.
Dengan adanya batasan yang jelas ini, masyarakat Trunyan dapat menjaga kehidupan sehari-hari mereka tetap terpisah dari praktik pemakaman Mepasah yang unik, namun berbeda dari kebiasaan pemakaman umum di daerah lain. Nomor 12. Pemujaan anak bayi. Di Desa Trunyan, ada tradisi khusus terkait pemakaman anak bayi yang meninggal sebelum memiliki gigi. Dalam tradisi ini, anak bayi tersebut tidak dimakamkan di pemakaman umum seperti yang dilakukan untuk orang dewasa. Sebaliknya, mereka dimakamkan di dekat rumah keluarga mereka sendiri. Praktik ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat dan perlindungan khusus bagi anak bayi yang meninggal tersebut. Pemakaman dekat rumah keluarga dianggap sebagai cara untuk memberikan perhatian dan perawatan yang lebih dekat kepada anak bayi yang meninggal sebelum mencapai tonggak perkembangan penting seperti tumbuhnya gigi. Pemakaman ini juga mencerminkan ikatan keluarga yang erat di Desa Trunyan, di mana mereka ingin memberikan perlindungan dan kebersamaan yang lebih intim kepada anggota keluarga mereka, termasuk anak bayi yang meninggal. Tradisi ini menggambarkan budaya yang peduli dan menghormati kehidupan manusia di setiap tahapnya, termasuk kehidupan pendek anak bayi yang masih rapuh. Nomor 11. Ritual pembersihan. Di Desa Trunyan, ritual pembersihan secara berkala dilakukan oleh warga setempat untuk tulang belulang yang telah membusuk dari pemakaman. Ritual ini melibatkan membersihkan dan merapikan tulang-tulang tersebut dengan cara yang teratur. Praktik ini merupakan bagian penting dari tradisi pemakaman Mepasah di Desa Trunyan, di mana perawatan dan penghormatan terhadap jasad yang sudah meninggal tetap dijaga. Ritual pembersihan dan penataan tulang belulang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan merawat warisan budaya yang ada di desa tersebut. Warga Desa Trunyan memandang penting untuk menjaga tatanan dan kerapian pemakaman, serta menghormati jasad-jasad yang telah meninggal. Dengan melakukan ritual ini secara berkala, mereka meyakini bahwa mereka memperbarui dan mempertahankan hubungan spiritual dengan nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Ritual pembersihan ini juga menjadi momen penting bagi masyarakat Trunyan untuk mengenang dan memuliakan leluhur mereka, serta menjaga kesakralan dan kebersihan lingkungan pemakaman. Nomor 10. Prosesi pemakaman. Prosesi pemakaman di Desa Trunyan memiliki ritual khusus yang membedakannya dari praktik pemakaman di tempat lain. Ketika seseorang meninggal, prosesi pemakaman dimulai dengan membawa mayat dalam sebuah prosesi yang unik dan khas. Mayat tersebut diarak menuju tempat pemakaman dengan pengiringan musik yang khas dari Desa Trunyan. Ritual ini merupakan ekspresi dari budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Prosesi pemakaman yang diarak dengan musik khas memperkuat ikatan komunitas dan mencerminkan penghormatan yang tinggi terhadap orang yang meninggal. Melalui musik yang mengiringi prosesi, masyarakat Trunyan memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dan menciptakan suasana yang khusyuk dan sakral. Prosesi ini juga menjadi momen bagi komunitas untuk berkumpul, saling mendukung, dan merayakan kehidupan yang telah lewat. Nomor 9. Pantangan bagi wanita. Di Desa Trunyan, wanita yang sedang hamil atau mengalami menstruasi tidak diperbolehkan memasuki area pemakaman. Praktik ini diyakini sebagai tindakan pencegahan yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kebersihan tempat pemakaman. Dalam kepercayaan masyarakat Trunyan, wanita yang sedang mengalami kondisi tersebut dianggap memiliki energi atau aura yang dapat mengganggu keseimbangan spiritual di area pemakaman. Pembatasan ini merupakan bagian dari aturan adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Trunyan. Wanita yang sedang hamil atau menstruasi dihormati dengan tidak mengizinkan mereka memasuki area pemakaman, sehingga dianggap menjaga kemurnian dan kesucian tempat tersebut. Hal ini juga mencerminkan keyakinan bahwa pemakaman adalah tempat yang sakral dan perlu dijaga dari segala hal yang dianggap dapat mengganggu ketertiban spiritual. Meskipun mungkin terlihat sebagai pembatasan gender,
Praktik ini berakar dalam tradisi dan kepercayaan adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Trunyan. Nomor 8. Mitos dan legenda. Desa Trunyan, seperti banyak daerah di Indonesia, kaya akan mitos dan legenda yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita-cerita tentang roh-roh halus, hantu, dan pengalaman supranatural menjadi bagian integral dari tradisi lisan yang diwariskan di masyarakat Trunyan. Mitos dan legenda ini mengisi imajinasi dan keyakinan spiritual penduduk desa, menciptakan kesadaran akan dunia gaib yang melingkupi kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa cerita yang terkenal di Desa Trunyan melibatkan roh-roh penjaga alam, hantu-hantu yang berkeliaran, atau pengalaman supranatural yang dialami oleh individu tertentu. Cerita-cerita ini seringkali digunakan sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum adat kepada generasi muda. Mitos dan legenda ini juga berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan identitas komunitas, serta memberikan pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam dan dunia spiritual. Nomor 7. Kekayaan alam. Desa Trunyan dikelilingi oleh keindahan alam yang memukau, menjadikannya destinasi yang menarik bagi wisatawan. Terletak di kaki Gunung Abang, desa ini menawarkan panorama yang mempesona dengan latar belakang pemandangan pegunungan yang megah. Salah satu daya tarik utama adalah keberadaan Danau Batur yang indah, yang terletak di dekat desa Trunyan. Danau Batur merupakan danau vulkanik yang memancarkan keindahan alami, dengan airnya yang tenang dan pemandangan gunung-gunung yang menjulang di sekitarnya. Keberadaan danau ini menambah keunikan dan pesona tempat ini, serta menjadi tempat yang menarik untuk menikmati keindahan alam dan melakukan berbagai aktivitas seperti perahu dayung atau sekedar bersantai menikmati pemandangan yang menakjubkan. Keindahan alam sekitar Desa Trunyan tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tetapi juga menciptakan atmosfer yang damai dan menenangkan. Suasana alam yang masih alami dan jauh dari keramaian perkotaan menjadikan Desa Trunyan sebagai tempat yang cocok untuk beristirahat dan bersantai. Wisatawan dapat menikmati udara segar yang disuguhkan oleh pegunungan serta keheningan dan ketenangan yang dirasakan di sekitar desa. Keunikan dan pesona alam Desa Trunyan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung yang datang, mengingatkan mereka akan keindahan alami yang ada di dunia ini. Nomor 6. Pengunjung terbatas. Desa Trunyan menerapkan pembatasan kunjungan wisatawan secara terbatas dengan tujuan menjaga kelestarian dan kebersihan area pemakaman. Langkah ini diambil untuk menghormati aktivitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, serta mempertahankan keberlangsungan tradisi pemakaman Mepasah yang ada. Dengan mengatur kunjungan secara terbatas, desa ini dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan pemakaman dan memastikan bahwa upacara pemakaman dapat berlangsung dengan hikmat dan tenang. Pembatasan kunjungan wisatawan juga memiliki tujuan untuk menjaga kerahasiaan dan privasi masyarakat Trunyan. Dengan menjaga jumlah kunjungan yang terbatas, desa ini dapat melindungi kearifan lokal dan menjaga desa tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi warga setempat. Dalam upaya menjaga kelestarian dan keaslian tradisi serta menjaga harmoni antara wisatawan dan masyarakat lokal, pengaturan kunjungan secara terbatas merupakan langkah yang bijaksana untuk memastikan bahwa Desa Trunyan tetap menjadi tempat yang khusus dan mempertahankan keunikan budayanya. Nomor 5. Penghormatan terhadap tradisi. Meskipun Desa Trunyan telah menjadi objek wisata yang menarik, masyarakat setempat tetap memegang teguh dan menghormati tradisi pemakaman mereka. Mereka memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya menjaga kesucian dan keberlangsungan tradisi Mepasah.
Oleh karena itu, mereka berharap agar kunjungan wisatawan tidak mengganggu atau merusak tempat suci ini. Masyarakat Trunyan berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pariwisata dan tradisi adat mereka. Mereka menerapkan aturan dan pembatasan kunjungan wisatawan untuk memastikan bahwa tempat pemakaman tetap dihormati dan tidak terganggu. Masyarakat setempat juga berperan aktif dalam mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menghormati dan menghargai tradisi lokal, serta menjaga kebersihan dan ketertiban area pemakaman. Dengan demikian, mereka berusaha mempertahankan keaslian dan kesakralan tempat suci mereka, sambil memperkenalkan dan membagikan warisan budaya mereka kepada para wisatawan, dengan harapan bahwa kunjungan mereka akan menjadi pengalaman yang bermakna dan saling menghormati. Nomor 4. Keberagaman budaya. Desa Trunyan adalah tempat tinggal bagi masyarakat yang memiliki keberagaman budaya yang kaya. Setiap kelompok etnis yang ada di desa ini membawa tradisi dan kepercayaan yang unik. Tetapi mereka hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Masyarakat Trunyan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar etnis, menciptakan lingkungan yang harmonis di dalam desa mereka. Keberagaman budaya di desa Trunyan memperkaya kehidupan sehari-hari masyarakat dan mencerminkan warisan sejarah yang panjang. Berbagai tradisi dan kepercayaan yang dipraktikkan oleh kelompok etnis yang berbeda memberikan warna dan keunikan tersendiri dalam kehidupan sosial dan budaya desa. Masyarakat Trunyan memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya menjaga persatuan dan keragaman budaya, serta menghormati kebebasan beragama dan identitas etnis masing-masing individu. Dengan sikap saling menghormati dan menghargai, Desa Trunyan menjadi contoh yang menginspirasi bagi komunitas yang hidup dalam keragaman budaya yang harmonis. Nomor 3. Keajaiban alam. Desa Trunyan menawarkan pengalaman spiritual yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Dengan tradisi pemakaman Mepasah yang unik, di mana mayat-mayat dibiarkan begitu saja di atas tanah dangkal di bawah pohon tarumenyan. Pengunjung dapat merasakan aura yang mistis dan kontemplatif. Ritual ini memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan kematian, serta memberi kesempatan untuk merenungkan arti eksistensi manusia. Selain pengalaman spiritual, Desa Trunyan juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Dengan danau Batur yang indah di dekatnya dan latar belakang pegunungan yang megah, pengunjung dapat memanjakan mata dengan pemandangan yang menakjubkan. Keunikan alam ini menciptakan atmosfer yang tenang dan menenangkan, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menghubungkan diri dengan alam dan merasakan kedamaian batin yang mendalam. Dalam perpaduan antara pengalaman spiritual dan keindahan alam yang menakjubkan, Desa Trunyan menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Nomor 2. Sema Bantas dan Sema Muda. Bagi mereka yang meninggal secara tidak wajar, seperti kecelakaan, bunuh diri, atau membunuh orang, mayatnya tidak boleh diletakkan di dekat pohon trunyan. Mereka mempunyai tempat sendiri yang diberi nama Sema Bantas, yaitu khusus bagi mereka yang meninggal secara tidak wajar. Ada juga Sema Muda, yaitu tempat pemakaman untuk mereka yang masih bayi atau anak-anak dan warga yang sudah besar dan dewasa tapi belum menikah. Tempat-tempat pemakaman ini sudah dibedakan sesuai dengan kaidah yang berlaku di Desa Trunyan. Nomor 1. Keberadaan Pustaka Lontar. Di Desa Trunyan terdapat Pustaka Lontar kuno yang menjadi penjaga sejarah dan budaya desa tersebut. Pustaka ini berisi pengetahuan, ritual, dan cerita tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Pustaka Lontar menjadi sumber penting untuk mempelajari praktik adat, upacara, serta cerita legenda dan mitos yang membentuk identitas Desa Trunyan. Masyarakat desa menggunakan Pustaka Lontar sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, sehingga generasi muda dapat memahami dan meneruskan warisan budaya dengan baik. Pustaka Lontar di Desa Trunyan juga berfungsi dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal.
Melalui pustaka ini, pengetahuan dan nilai-nilai adat yang ada di desa tersebut terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pustaka Lontar menjadi jendela yang membuka wawasan tentang tradisi, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat Trunyan. Dengan kehadiran Pustaka Lontar, Desa Trunyan dapat mempertahankan kekayaan budayanya, serta memastikan warisan sejarah dan budaya tetap hidup dan diteruskan ke masa depan.